Pernah dengar orang bilang, jangan iri sama orang yang tiba-tiba kaya, belum tentu itu rezeki dari Tuhan. Nah, bisa jadi itu pesugihan, bukan cuma mitos. Di Indonesia, pesugihan bukan hal asing. Ada yang rela nyawa jadi taruhan, ada yang ngajak makhluk halus nginep bareng, bahkan ada yang katanya menyusui siluman. Serius? Tapi pesugihan itu sebenarnya apa sih? Dari mana asalnya? Dan kenapa sampai sekarang masih ada orang yang percaya, bahkan ikut? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Biar kamu nggak ketinggalan fakta-fakta aneh dan ngeri dari channel Kuak Fakta. Dan, kalau kamu berani, tulis di kolom komentar, aku berani nonton sampai habis. Pertama, apa itu pesugihan? Secara sederhana, pesugihan itu cara cari kaya lewat bantuan kekuatan gaib. Tapi bukan cuma minta uang kayak nagih utang, ada deal yang harus dibayar. Kadang pakai sesajen, kadang pakai nyawa. Menurut peneliti budaya Jawa, dikut dari buku Mistik dan Makna Simbolik Pesugihan karya Edi Sejawati, praktik pesugihan ini udah ada sejak zaman kerajaan. Dulu dianggap sebagai bagian dari laku spiritual atau tirakat. Tapi makin kesini, malah jadi shortcut ke kekayaan yang penuh risiko. Kedua, macam-macam pesugihan di Indonesia. Ini nih bagian yang paling banyak bikin merinding. Indonesia punya beragam jenis pesugihan, dan setiap daerah punya versi uniknya sendiri. Nih, beberapa yang paling terkenal. Saiful Pesugihan Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Kalau kamu ke Gunung Kawi dan nemu orang lagi nyajin kopi pahit dan bunga 7 rupa, bisa jadi mereka bukan wisatawan. Menurut kepercayaan lokal, Gunung Kawi adalah tempat bersemayamnya arwah dua tokoh sakti, Eyang Jugo dan Eyang Sujo. Berdasarkan laporan antropologi dari Universitas Brawijaya, banyak orang datang ke sini buat nazar, berharap dapat kekayaan instan. Tapi, katanya harus siap ngasih tumbal loh. Bahkan ada yang rela ngorbanin keluarga sendiri. Gila nggak sih? Pesugihan Nyi Blorong, Pantai Selatan. Kalau ini legendanya udah kayak sinetron horor. Nyi Blorong dikenal sebagai siluman ular yang bisa berubah jadi wanita cantik. Tapi, dia punya sisik emas di tubuhnya. Menurut mitos, orang yang melakukan pesugihan dengannya akan kaya raya setiap kali berhubungan dengannya. Tapi emas yang muncul di tubuh Nyi Blorong itu harus dikikis. Dan sebagai gantinya, dia minta jatah. Biasanya nyawa anggota keluarga atau pasangan. Ngeri parah. Pesugihan Babi Ngepet, Jakarta dan sekitarnya. Ini sih udah kayak film. Menurut cerita rakyat, pelaku pesugihan ini bisa berubah jadi babi jadi-jadian yang berkeliaran malam-malam buat nyolong uang dari rumah warga. Berdasarkan penelitian dari LIPI, cerita babi ngepet ini populer sejak masa kolonial Belanda saat kesenjangan sosial mulai terasa. Banyak yang percaya tetangga yang tiba-tiba kaya bisa jadi pelaku babi ngepet. Lucunya, di beberapa kampung, warga sampai bikin jadwal ronda buat nyari babi aneh tiap malam Jumat. 4. Pesugihan Tuyul. Semua wilayah Indonesia. Tuyul dikenal sebagai anak kecil berkepala botak dan nggak pakai baju. Tapi jangan salah, dia bukan lucu, dia licik. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, tuyul dipelihara untuk mencuri uang dari rumah orang lain. Biasanya, majikannya harus kasih sesajen atau memperlakukannya seperti anak sendiri. Dikutip dari wawancara dengan budayawan Suwardi Endraswara, tuyul itu simbol ketamakan. Semakin sering dikasih makan, semakin besar kekayaan yang datang. Tapi ya, hubungan ini toksik banget. Ketiga, kok masih ada yang percaya? Nah, ini dia pertanyaannya. Tahun 2025 masih ada orang percaya pesugihan? Ternyata, menurut survei dari Komunitas Kepercayaan Terhadap Leluhur Nusantara, lebih dari 1/4 responden muda di Jawa percaya bahwa kekayaan bisa dicapai lewat jalan gaib. Alasannya? Terdesak ekonomi, putus asa, dan pengaruh cerita-cerita viral. Banyak dari mereka juga tertipu dukun palsu. Di Jawa Barat, polisi pernah menangkap seorang dukun pesugihan gadungan yang menipu warga sampai ratusan juta rupiah. Modusnya? Ritual-ritual palsu dan janji-janji surga dunia. Keempat, efek samping yang nggak main-main. Jangan kira habis ritual langsung kaya dan hidup damai ya. Justru banyak cerita tentang hidup yang hancur, keluarga berantakan, bahkan hilang ingatan. Dikutip dari catatan medis RSJ Dr. Rajiman Wedyo Diningrat, beberapa pasien skizofrenia berat mengaku dulu pernah ikut ritual pesugihan dan merasa dihantui terus-menerus. Dan yang paling serem, banyak kasus keluarga kaya mendadak yang anak cucunya hidup susah, sakit-sakitan, bahkan hilang satu persatu. Katanya sih, itu warisan tumbal yang belum lunas. Kelima, apakah pesugihan itu nyata atau sekadar cerita? Ini pertanyaan abadi. Faktanya, belum ada bukti ilmiah yang benar-benar membuktikan adanya kekayaan dari dunia gaib. Tapi dalam psikologi budaya, kepercayaan kolektif bisa jadi sangat kuat sampai menciptakan kenyataan sosial sendiri. Menurut sosiolog Clifford Geertz, masyarakat Jawa punya struktur pemikiran sinkretis, gabungan Islam, Hindu, animisme, dan modernisme. Maka nggak heran kalau mistik seperti pesugihan tetap hidup berdampingan dengan teknologi dan medsos.
Tapi kalau kamu bisa jadi kaya dari kerja keras, dari ide brilian, dari usaha jujur, kenapa harus cari jalan pintas yang ngorbanin segalanya? Kalau kamu suka konten kayak gini, yuk like videonya sekarang juga, subscribe Kuak Fakta, dan bagikan ke temanmu yang suka cerita horor atau misteri budaya. Tulis juga di komentar, kamu pernah dengar cerita pesugihan versi daerahmu? Kita bakal bacain di video selanjutnya.